Podcast. Saya Arla Goldan. Saya Ibel YP. Yoi. Gila itu opening host profesional banget sih, jujur. Dengan pengalaman host saya bisa ya. Tapi itu terlalu profesional sih menurut gua. Profesional ya? Nggak nyantai gitu. Gimana, Tapi Bel? oke lah, udah oke. Internet di sini kami berdua. Enggak, itu kayak gitu ya? terlalu Gitu ya tadi ya? itu terlalu jujur, maaf Jujur. bopung. Langsung aja kali langsung aja kasih ke intinya gitu. Biasa podcast gitu. Oh iya, tapi kalau kita kan emang banyak pembahasan, Bang. Iya. Jadi nggak bisa langsung ke inti. Iya. Ibarat kata semua omongan kita tuh inti sebenarnya. Asik. Bisa jadi klip semua ya. Iya. Iya. Di episode pertama kita udah nge-spill dikit apa yang mau kita bahas di episode kedua ini. Dan happy sih aku sama episode pertama udah 1000 view. Belum diupload. Amin dulu. Itu bagus sih, itu membaca masa depan. Amin, iya. Membaca masa depan bagus. Kita belum tayang episode 1 tapi episode 2 udah Ketek. Gila. Dan ini recordnya jam 2 pagi. Ngejar apa sih? Kejar dunia. Kita harus produktif. Allah, besok saya ada flight loh. Ini loh, Bel. Itu namanya hustle, Bang. Hustle ya, bismillah. Hustle yang tidak diupload ke sosial media. Iya. Bismillah ya kita ya. Iya, hustle yang Rame. Pokoknya Amin, intinya amin. yang penting ditonton dulu lah ya. Betul. Episode awal kita ini karena orang-orang mungkin masih perkenalan dulu siapa sih dua orang ini gitu. Betul, jadi kita belum mengundang tamu. Pertama belum ada budget. Pasti ada yang gratis lah. Oh iya, yang gratis. Kita mau nyundang tamu pertama nanti ya. Itu budgetnya tahu gak kawan? Apa? Gak ada mic, Cok. Oh iya, benar. Mic kita masih 2. Tapi bisa diakalin. Iya, gimana cara? Kamera itu bisa nambah 2 mic lagi. Mic-nya dari mana? Dari ini. Oh, DJI. Apa? Mic gitu. Mic wireless. Itu aman lah ya. Banyak. Mungkin bisa ya. Tinggal editor aja. Gampang, edit mah gampang. Nah. gitu. Seminggu terakhir konten apa yang memorable di kepalamu? Oke, kok gue Karena kita kan podcast membahas konten. betul. Seminggu ini sih gue banyak ya nonton konten, tapi yang tetap gue highlight tuh karena kita mau mulai podcast, jadi gue mulai banyak nonton podcast juga. Siapa aja? Ya inilah Indo apa luar? Indo luar. Apa masih podcast yang viral bukan viral apa namanya? Top tier lah ya. Ya top tier ya, Radit, PWK, terus dia Green Boys kan, karena gue tiap minggu masih nonton Green Boys, terus The Fellas masa gue boleh. Boleh lah. Gue nonton The Salah Fellas. satu referensi kita ya. Iya, gue makin banyak lu nontonin video-video dia, terus Pembahasan mereka ya. betul The Fellas, terus nonton ya seperti biasa channel-channel yang sering gue tonton kan Clash Royale. Walaupun di Indonesia Clash Royale tidak ramai, Kurang, ya. tapi di luar masih lagi ramai lagi. Gara-gara Jinxie. Ini mungkin menurut gue Dia ngapain? enak untuk dibahas sih. Dia nge-revive Clash Royale. Lu juga udah tahu pasti kan, lu nggak main Clash Royale, lu pernah main? Enggak pernah sama sekali. Kalau dia emang orang PC ini, kalau nggak PC konsol lu. Dari kecil mainnya itu Clash Royale kan, game mobile kan. Udah sempat dead game. Udah sempat yang main tuh dikit banget. Gara-gara ini orang satu Jinxie rame lagi sekarang. Average views dia live stream main Clash Royale 60.000 views, 70.000 views. Oh iya, Gila banget anjir. Itu yang gue tonton si Ken. Average view dia sekarang video panjang. Dia video tuh upload 12 menit sampai 20 menitan lah. Gak ada yang di bawah 400.000 views. Untuk yang tadinya tuh dead game Clash Royale anjing. Gila itu. Tapi memang daya tarik video dia bukan game. Selain dia jago ya, dia lumayan jago menurut Ini gue. Jinxie apa Ken? Si Ken. Selain si Ken jago, memang dia tuh storytellingnya bagus banget. Anjing, dia menarik banget untuk ditonton menurut gua. Dan menarik banget untuk diklip sebenarnya. Tapi dia belum ada clipper, gua nggak tahu kenapa. Ajuin diri. Mungkin bisa ya. Bisa. Jadi orang Australia. Ya enggak apa dekat. Susah Richardnya. Dekat. Dari mana? DM. Nah itu gua sampai sekarang gua nggak tahu Instagram dia apa. Anjir, berarti private ya. Cuman YouTube doang, iya. Keren. Dan itu anomali sih bisa Clash Royale rame. Nah kalau si Jinxie memang rame gara-gara Personality. iya, dan dia nggak jago-jago amat poke. Tapi itu dia personality toxic. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin sekarang ya meta konten zaman sekarang
You loud, you funny. Lu tahu itu enggak? KSI? Loud dia anjir. Iya maksudku gitu Iya kan? Iya, you loud, you funny. Iya. Terus kayak itu kayak meta sekarang anjir. Iya bisa jadi sih. Korigor kalau di Indo gak sih? Korigor sekarang mana jujur sepi. Oh ya? Iya. Ya aku gak ngikutin lagi. Gue masih selik sekali lah nonton Korigor. Jujur sekarang viewsnya nyampe 100.000 juga udah pot-potan. Itu panjangnya dia. Yang riak-riak. Iya, dia masih react dia. Betul. Indo berarti masih kurang lah yang begitu-gitu ya. Mungkin kalau KSI menurutku kan masih tinggi view-nya. Dan dia nggak bisa dipungkiri KSI Ya, creativity. Selain personality, creativity-nya juga banyak bang. Dia maksudnya idea-idenya tuh banyak. Masa tipe videonya banyak. Oh community berarti kuat ya. Soalnya sumber-sumber video dia kan dari apa namanya tuh yang diblokir di Indo. Reddit. Oh iya betul. Ketawanya dari situ kan. Nah kalau misalkan video-video kita bisa aja udah lewat di internet tuh. Terus fake love gitu. Oh iya mungkin kebayang gua. Tapi kalau dibilang community iya satu. Tapi didukung dengan apa namanya kualitas dan kualitas dan kreativitas videonya bang. Karena gua kan juga belakangan ini lagi nontonin. Dia adanya Deji. Deji top 5 black people of all time. Itu lucu banget. ini tahu gak yang lucu? Waktu dia ditanya ketinggian gunung apa? Tahu enggak? Gak tau gue. Dia enggak tahu jawabannya, tapi ketika ditanya Oh, gue tahu. Ketika ditanya BH cewek. ya dia tahu dan akurat itu lucu banget. Ya Allah. Fix ketawa. Ini klipnya ya. Apa? Tuan 30 double dia kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah gitu. Iya gitu lah. Itu lucu. Itu keren. Itu top 5 black people for a reason. Iya, bisa. Dan tadi kamu ngebahas Jinxie itu, terus dia ngebahas dia main game yang udah mati lah istilahnya. Berarti ada kesempatan. Aku jadi mikir kayak FC Mobile. FC Mobile kan niche-nya kecil banget. Betul. Atau FC Console lah ya. Betul. Ini tuh niche-nya kecil. Berarti butuh satu sosok yang gede banget ya, misalkan di Indo yang main terus tiba-tiba nanti gamenya akan rame. Bisa jadi karena contohku adalah Windah. Bukan Football Manager. Football Manager kan niche-nya di bawah FC, di bawah eFootball gitu. Betul. Tapi begitu juara dunia ada di Indo. View-nya tuh naik lagi. Ya. Bukan naik lagi, naik. Setuju gua. Nah, tapi sekarang mulai redup lagi karena hype-nya udah turun. Dan gamenya belum update lagi kan? Betul. November baru keluar. 26 atau 25 gitu ya? 26 kan? Iya. Nah, pasti nanti akan naik lagi sih. Gitu. Betul. Itu gue setuju karena ada satu hal yang gede kan. Iya. Tapi gue nggak tahu ya untuk kan ini kita lagi ngomongin FC Mobile. Udah ada belum yang menggunakan metode you loud you funny? Belum sih. Nah, belum. Gua nggak tahu ya apa mungkin karena referensi gue dikit di youtuber yang main bola dan ya sport gitu di Indonesia. Gue sih ngelihat youtuber atau konten kreator game bola, game sport di Indonesia. Jujur sepi sih, maksudnya sepi dalam artian pembawaannya. Kalem, nggak ada yang teriak dar-der-dor gitu. Ataupun nggak harus teriak lah. Yang deliverynya tuh entah padet gitu. Ngerti gak sih? Kayak youtuber atau konten kreator bola-bola gitu di Indo tuh terlalu slow sih menurut gua. Belum kayaknya ya. Ada sih yang teriak Kusumo. Itu bukan game bola. Dia main bola. Game bola. Kamu belum Maksud gua game bola Iya, CGM slow banget. Iya kan? Lu juga salah satu top tier ini kan game bola. Lumayan ini teriak dikit. Tapi pace-nya nggak secepat itu. Betul. Nah, meta-meta di luar negeri game apapun yang dimainin kalau you loud you funny. Iya. Dan secara bukan transisi ya, cut to cut lah ya. Terus videonya tuh cepet banget. Mr. Beast lah contohnya kalau dia main di Mr. Beast Gaming. Iya. Kayak ntar wajah dia. Betul, ngerti Dan menurutku itu pertama production. Itu kan satu video Mr. Beast tuh idenya kan mahal. Ngeditnya juga lama. Betul. Yang kejar tayang kayak YouTuber gaming Indo. Betul, ngerti gua. Ya, karena untuk ngejar pace itu editor nggak mungkin bisa sehari. Karena dia timnya jujur banyak. Iya. Banyak banget malah. Iya sih benar. Editor Indo belum lah sampai segitu. Aku berusaha untuk ngejar itu tapi kayak pas nonton editan belum sih. Tapi
akan menuju ke sana kayaknya ya kalau misalkan Oh lu planningnya kayak gitu? iya, malah pengen cepet gitu. Iya karena TikTok aja lah intinya 10 menit videoku kan. kayak gitu itu kayak menurut gue itu masih one of funniest anjing menurut gue. 10 menit dan works ya. Iya itu aneh banget anjir. Dia literally upload blek-blekan video belasan menit ke TikTok. Iya. Itu kayak dan viewsnya jutaan. Iya. Kalau idenya bagus ya. Kalau video series mah 100.000 udah untung. Tetap aja bro 11 menit 12 menit. Iya. Dan lu tahu isi komennya apa? Cowok sulit untuk nge-skip video Itu ini. Itu dia. Nah, lu tahu nggak? Gue juga pernah nggak nge-skip video lu. Tapi pas ketiduran anjing. Jujuran. Enggak. Menurutku itu komen nge-troll. Iya enggak? Kenapa bisa nge-troll? Karena emang ada yang nonton video 10 menit di TikTok. Itu ya mungkin iya sih. Kalau lihat watch time duration average Jelek banget. pasti jelek lah. 4%, 3%. Nggak pernah ngecek, tapi ngelihat view happy lah. Iya, Kalau itu dia. ngeliat view-nya ya orang-orang kan nggak ngulik sampai dalamnya. Apa mungkin video 10 menit beda algoritmnya? Beda. Ya. Kayaknya kayak certain nggak harus nyampe 20%. Jadi berapa persen pun bisa naik banget gitu ya. Sekarang aku lagi menemukan kesenangan baru dalam menonton apapun. Apa gimana? Pakai kali 2. Ini gara-gara gak JLS sih. Iya, Itu kan di TikTok, di IG dia pakai kali 2, udah lucu tambah lucu. Iya. Nah, aku nonton videoku kadang-kadang pakai kali 2. Lu nonton video lu sendiri? Iya. Gila untuk Dari editor. Oh. Terus review kali 2 biar cepet. Iya. Intinya apa? Iya. Dan itu ada apa namanya? Sugestinya kayak videonya 30 menit. Kalau aku kali 2 Iya. cuma 15 menit. Gitu. Iya benar. Ada sugesti. Benar. Gue juga ngerasa gitu ya. Iya, cepetan nih gitu. Iya. Dan kadang-kadang momen lucunya ditambah lucu gara-gara suara cipmang itu. Iya betul. Gitu. Tapi lu nggak mau upload kali 2? Kita coba di klip. Oh ya. Klip boleh. Ya, itu ya. Ya buat editor ntar dikali 2 ya uploadnya. Apa yang ngedit sendiri. Itu. Terus apa lagi Bel dalam seminggu terakhir? Gue mulai mencoba untuk nonton live streaming juga. Gue ngulik-ngulik di Twitch juga. Mau streaming berarti kamu? Udah, gue sebenarnya udah streaming, tapi nggak terlalu yang gimana lah. Kayak yang penting tuh, kalau gue sekarang gameplay gue ke-record aja. Kalau mindset gue sekarang streaming, ya streaming gue masih oke lah. Dalam artian oke tuh nggak terlalu interaktif karena ya siapa yang mau Belum diinteraksiin ada. juga. yang nonton masih akun gue satunya lagi, akun Zikri. Itu di TikTok apa di YouTube, gue YouTube. Oh, iya. Karena gue memilih start streaming di YouTube karena nggak jelas TikTok, dikit-dikit ke band. Apa gue lu cuman munculin Chrome, unoriginal content. Iya. Menurut gue itu nggak bakal maju sih. Iya. Karena sebanyak apapun kreator live streamer yang niche-nya lebih makin kreatif, kalau polisinya masih nggak jelas gitu dikit-dikit ke band sih, ketahan. Setuju sih. Dan orang-orang milih di YouTube menurutku lebih sustain sih karena ada uangnya dan secara journey penonton tuh bisa lebih diingat. Maksudku kayak Setuju. orang buka YouTube, Setuju. ngelihat thumbnail, Iya. ngelihat siapa namanya, baru diklik. Iya, Berarti setuju. kan di kepalanya tuh pasti lebih aku pengen nonton lah karena dia main ini, karena dia siapa gitu. Dan views-nya nih lagi berapa gitu. Iya, itu berpengaruh juga kan. Setuju gua. Kalau di TikTok kan scroll Iya, rame gitu. betul. Kadang gitu. Tapi itu memang cheat code juga untuk awal-awal. Iya. Kan apa namanya? Keresahan live streamer awal-awal adalah views-nya yang sepi, maksudnya nggak ada yang nonton gitu-gitu kan. Kalau di TikTok memang enak sih. Setidaknya 10 orang ada lah Iya. ke-reach gitu kan. Paling nggak kelihatan angka itu, happy lah ada yang nonton. Iya. Gitu. Dan sekarang aku pakai TikTok untuk live streaming juga kan. Biasanya enggak kan. Iya. Dan impactnya menurutku ada. Iya. Member jadi nambah. Oh iya. Iya, ada yang dari TikTok Pindah ke YouTube. Terus Wow. yang donate sekarang malah ada satu nama Jentu. Hah? Dia sering banget donate dari TikTok, dia penonton TikTok. Oh iya. Gue suruh nonton di YouTube dong gitu. Pindah ke YouTube deh membership terus donate. Tapi gue lihat emang average live lu di TikTok lagi rame. Lagi rame.
gitu. Dan kalau jujur saja, Anda kan family friendly, jadi tidak kena tuh kan. Ya bisa dibilang sih, bisa dibilang sih. Band-band TikTok tuh Anda tidak kena. Kena, kadang ini waktu awal-awal aku kayak pengen mindahin penonton TikTok ke YouTube. Iya. Aku naruh logo sama di description ya, sih kayak yang kayak mau apapun atau kayak keterangan di bawah itu kan. Ya, description lah ini. Bisa naruh kayak donate link di bio kan biasa orang-orang. Nah, Iya. aku naruh tuh kayak nonton di yt.com/ardagul misalnya. Nah, itu kena. Awalnya aku ilangin satu dulu, kayak YouTube-nya aku ilangin yang di video. Aman, agak lama bertahan. Ya. Tapi masih kedetek. Apa ya yang kedetek ya? Ternyata YT itu yt.com/ardagul itu aku ilangin lagi. Aman sampai sekarang live-ku nggak pernah kena ban lagi. Walaupun ada yang nanya kayak, "Bang, live di YouTube juga nggak?" Iya, live di YouTube aman banget. Berarti itu cheat code-nya ya. Iya. Emang nggak perlu nambahin sesuatu lagi, nambahin berubah. Iya. Nah, itu juga gua ngerti sih apa namanya poinnya mereka nge-strict terhadap hal-hal kayak gitu kan, karena siapa yang mau penontonnya buat platform lain kan. Iya. Itu setuju, tapi kayak menurut gue ya terlalu ketat sih TikTok. Iya, setuju. Karena ini gue akan clip dan gue taruh di TikTok. Semoga TikTok mendengar. TikTok, kalau Anda ingin platform Anda berkembang dalam artian kreator lebih kreatif dan lebih banyak pilihan tontonan, policy Anda terlalu ketat. Marahin Bel. Kami kreator malas konten di platform Anda kalau dikit-dikit ke ban, dikit-dikit ke ban. Iya. Karena yang nonton video toksik juga masih ada loh. Saya konten kreator toksik, view saya tidak jelek-jelek amat, tapi video saya sering kena sama Anda. Marahin Bel terus. Jangan lupa klip ini ntar nggak di FYP-in. Itu dia. Gua klip ini ntar gak FYP, males banget gue sebenarnya loh. Tapi aku ada satu hal yang aku setuju di live TikTok. Gitu. Apa tuh? Nge-ban orang ngerokok atau nge-vape. Ya aku itu setuju. Tapi kalau yang kayak nampilin YouTube atau apalah itu terlalu strict sih. Iya, maksud gua memang sih TikTok aplikasi dari Cina kan. Iya. Salah satu sifat Cina apa, Bang? Apa? Gak mau jawab aku. Gua kan tuh nanti. Oke. Produser. Gua ngangkat ini, gua masukin. Produser kerjanya bisa cabut-cabutan. Iya, itu sih kendala TikTok ya. Apalagi Iya. Bel? Apa? Oh, lanjut ke ini lagi ya yang gua tonton. Ya, teriakan Muslim nggak surprising sih. Jujur cukup menghibur minggu ini karena dia masuk ke PWK dan upload tentang Trans 7. Iya, dia bersama Ustadz Jojo. Oh, menarik banget. Iya kan, Ustadz Jojo kan Ustadz terlucu se-Indonesia menurut gua. Karena lagi rame kasus ya. Iya, jadi dia undang ke podcastnya dia, Ustadz Jojo. Ya kurang lebih itu sih yang belakangan gue tonton. Dan ya itu daily mingguan, weekly tontonan gue ya udah pasti Ken, Green Boys. Itu udah pasti tontonan gue, dan belum ada yang ya itu tadi sih perspektif yang gue tonton. Ya seru-seru lah maksudnya. Tapi ya itu poin dari gue adalah you loud, you funny. Itu metanya dari luar Untuk negeri. minggu ini highlightnya itu ya. Iya. Kalau aku highlightnya minggu ini adalah video yang aku tonton nggak banyak sih kayaknya ya. Yang banyak adalah pergi ke streamingnya Nyakal. 2 kali aku Lu seminggu ini cukup produktif lu ya. cukup produktif. Banyak mana-mana. Kemana-mana. Iya, salah satunya ke Oh ya, ke Bandung. Karena itu buat Nusa Lombok FC. Gak tahu nih pas tayang nanti udah deal apa enggak ya. Oke. Kan aku bikin Nusa Lombok FC tuh. Ah, Cita-citanya kan ke Liga 4 gitu. iya. Tapi kan jalan ke situ pasti mahal dan susah lah ya. Fun fact dong, untuk run satu pertandingan Liga 4 berapa, Bang? Waktu itu aku lihat Liga 3 Ya, di TikTok gitu. Pokoknya biayanya 100 jutaan satu pertandingan. satu pertandingan. Tapi kemarin aku ke Persis Sabang kan. Ya. Ke Sabang itu sekaligus tour FC Mobile Everywhere. Dia Liga berapa? Liga 4. Aku nanya-nanya. Oh. Kayak kalau misalkan mau running nih Liga 4, ikut kompetisinya gitu. Berapa sih sampai final gitu misalnya. Ya. 100 juta bisa sih gitu kata dia. 1 tahun. Enggak, orang Liga 4 cuma sebulan, Bel. Hah? Enggak, gimana sistem Liga 4 sebulan apa? Liga 4 tuh kayak
kan daerah doang. Iya. Yang ikut Iya. dikit. Jadi sehari bisa 2 match, 3 match. Jadi itu udah include semuanya. Oh, kayak Tarkam, literally Tarkam. Iya, emang kan bukan profesional. Liga kan 1 2 3 4 kan Indo. Iya. Liga 1 profesional, Liga 2 profesional, Liga 3 semi pro, Liga 4 non profesional. Oh, Gitu. terus untuk relegasi ke atas? Ya kalau misalkan juara di regional Heeh. baru bisa naik ke Liga 3. Oh, Stepnya gitu. banyak, tapi emang sebulan itu untuk turnamennya. Oh, nggak ada sistem papannya, table. Enggak ada. Oh, Liga 4 kayak gitu. Iya, kalah sekali gugur udah gitu. Nah, itu Persa Sabang Persa Sabang dia nggak naik-naik berarti apa gimana? nggak naik-naik, tapi kan itu klub pemerintah hitungannya. Kan Persa Sepak Bola Iya. Sabang. Masih APBD gitu-gitulah. Tapi Iya. 100 juta masih bisa ketakar lah ya. Iya betul. Karena kan ya hidup di Jakarta gitu. Iya Untuk ngerti. achieve itu mungkin masih bisa, terus kayak udah coba deh sekali gitu. Iya. Untuk nyoba penasaran doang. Tapi menurutku itu bukan jangka panjang ya. Berarti di Lombok ada dong Liga Ada 4. banyak. Lu Bukan, klubnya ada. tapi maksud gue ya lu udah pernah tahu ininya, maksudnya channel untuk ke Liga 4 nih. Sebenarnya ada teman-temanku yang kutanyain gitu. Ah. Tapi kan aku belum ke Lombok nih. Oh iya. Gitu, jadi belum sempat ketemu yang lain-lain. Tapi aku emang kemana-mana kemarin kayak Persa Sabang, terus banyak SSB yang aku samperin kan pas tur. Ya. Banyak nanya tentang itu. SSB buka sih katanya nggak mahal. Tapi pengen konfirmasi juga di Lombok tuh sebenarnya kayak apa gitu. Oh iya. Lu mau narik dari SSB berarti kalau itu. Pengennya gitu biar bisa hidup Iya, bolanya, biar iya. jangka panjang gitu. Bener-bener. Itu kan jangka panjangnya nih. Iya. Kemarin aku ke Bandung ngobrol sama Mas Hazar. Oke. Salah satu konten kreator bola yang ngeri banget lah, dan dia bikin kreator league, Hesebah kreator league. Gokil. Jadi ada dulu season pertama itu kayaknya ada 5 atau 6 tim. Oke. Nah, season 2 ada 8 tim. Oke, naik. Nah, rencananya salah satu klubnya adalah Nusa Lombok. FC gitu. Daftar masuknya. Enggak, aku propose aja ke Oh. Mas Hazar gitu, Amar. Iya. Kayak pernah ketemu, Mar, mau dong gitu. Masuk Nusa Lombok FC ini salah satu plan-nya lah. Karena pengen jadi community dulu. Iya. Biar orang-orang main di situ lah. Terus nanti biar tau lah dalamnya ngurus klub tuh gimana gitu. Ya tapi sedikit ngomongin Nusa Lombok FC ya. Ini mungkin bisa lu luruskan atau klarifikasi juga. Terlihat ya, progresnya memang slow banget. Iya. Lu akuin nggak? Akuin, Memang progresnya slow. progresnya slow. Kenapa se-slow itu? Ya karena namanya Nusa Lombok FC, terus aku di Jakarta gitu. Itu sih kendala paling utama menurutku ya. Oke. Dan emang modal sih, kalau misalnya mau start tuh pasti ngeluarin modalnya cukup gede untuk bikin satu klub bola. Tapi kalau misalnya secara daftar haki gitu. Oh, ya, udah Oh, di bawah PT Bel, Nusa Lombok ya. serius? Tapi bukannya waktu itu lu pernah bikin journey kan, bikin klub bola? Bukan udah sempat dapat sponsor? Udah habis. Kontrak sponsornya habis Uangnya habis. untuk ngurusin. Untuk ngurusin yang awal, untuk masuk ke gamenya gitu. Oh. Untuk daftar hakinya kan enggak. Betul, Nah, gitu. betul. Sebenarnya ada sisa, tapi nggak banyak lah, nggak cukup untuk daftar ini apa namanya, klubnya gitu. Iya. Itu highlight pertama. Kedua ke streamingnya Nyakal yang dia bilang 1 juta kali Indonesia. Iya. Itu emang ide yang sangat-sangat menyusahkan bagi kreatornya. Betul. Menurutku ya. Betul. Dan untung aja Kel aman-aman aja untuk eksekusi itu, dan dia emang passionate untuk Melawan eksekusinya gitu. Karena ide dari awalnya kan dia ngucapin 100.000 siapa. Betul. Kalau nggak eskalasi, nggak mungkin akan jadi ditonton lebih banyak lagi. Betul. nggak? Setuju Jadi- gua. Jadi ya misalnya 100.000 timnas Indonesia, oke. Orang-orang akan nunggu berapa lagi nih? Iya. Nggak mungkin angkanya turun, harus naik. Betul. Makanya mau nggak mau 1 juta ini harus dilakukan. Betul. Gitu. Kalau mau misalkan tetap 100.000, objeknya yang diganti. Betul, ngerti gua. Itu. Jadi kalau menurutku proyeknya kan ini kalau kita ngejalanin painful sih. Pasti karena anjir itu gua makan waktu kan. Iya. Tadi terakhir gue liatnya masih 150 kan Iya, anjing iya, udah iya. seminggu 5 udah. hari, 5 Oh 5 hari ya kan hari. udah 5 hari. Dan itu ya tips bukan tips ya. Maksudnya sedikit
pelajaran dari kita untuk agar konten Anda selalu ditonton, ada penontonnya, itu harus evolve terus kan. Iya betul. Dan itu salah satu cara Kokal yang menurut gua brilian. Maksudnya Brilian, ide itu brilian. evolve-nya tuh itu konsekuensi loh, maksudnya tanggung jawab kan 1 juta. Iya. Banyak banget anjing tuh tangannya mulutnya sampai bosen pasti selamanya untuk ngomong Indonesia. Betul. Itu nanti dia dengar kata Indonesia. Ya, Apa ini Indonesia? Dan dia udah mendengar itu 1 juta kali kan? Dan ngucapin gitu. iya itu dia. Ya, painful sih ide-ide kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen reach bigger, emang idenya harus bigger juga. Betul. Gitu. Dan menurut gua bagusnya lagi, maksudnya serunya lagi dari ide itu ya. Dia nggak cuman biasanya kan satu stream maksudnya cuman ngomong itu doang kan, dia biasanya 100.000 kali tuh ngomong kata itu doang, Cristiano Ronaldo lah, timnas Indonesia. Serunya lagi ini tuh kayak ibarat katanya tuh subaton kan. Subaton. Tapi nggak ada waktunya, nggak ada waktu gara-gara uang, dan dia masih ngundang-ngundang tamu kan. Yes. Itu menurut gue entertainnya sih. Karena jadi orang ada sub konten lain ketika nonton live streamingnya, dan menurut gue itu salah satu ide brilian juga untuk diterapin. Tapi anehnya adalah Apa? kan aku lihat live chatnya ya. Iya. Orang-orang malah nunggu hitungnya, Wen. Sumpah. Ya karena memang ini juga tips and trick ya. Tips and trick dari kita pekerja konten. Ketika kalian ingin live streaming dan ingin rame, lakukanlah campaign yang direncanakan. Jadi sebelumnya dia upload video dulu kan. Betul. Dan itu video FYP. Jadi orang ngeklik pas dia nge-live. Jadi reason orang ke live-nya bukan gara-gara randomly masuk. Jadi dia udah ngerti pertama kali konteksnya sebelum dia masuk live streamingnya. Nah itu salah satu cara. Jadi jangan terlalu kosongan lah gitu, maksudnya. Ini gue mau mulai karir live streaming. Ya kalau live streaming lu nggak ada konteksnya, siapa yang mau nonton, gila? Sebenarnya paling gampangnya adalah ikutin gimana caranya promosi film. Betul. Teaser, trailer, film. Iya, sebenarnya ya. Iya, itu kan. Dasarnya itu. Ngetis dulu aja kayak terus kayak nanti bakal ngapain terus lakuin. Atau enggak ini klik sim. Itu sebenarnya kan marketing kan. Iya, benar. Dan disengaja klik sim gitu. Klik sini ya jatuhnya sekarang kalau di dunia streamer ya klip. Betul. Itu dia. Betul ya, klip betul. Sebenarnya kalau mau lihat patternnya Iya. di situ sih. Betul, setuju. Karena memang kasta tertinggi konten, sebagus apapun konten Mr. Beast, tetap kalah kastanya sama film. Iya, benar. Karena memang kasta tertinggi konten adalah film. Benar. Tamatnya konten kreator atau semua pegiat konten ya ketika dia masuk ke project film. Betul. Menurut gua. Show-nya Mr. Beast menurutku udah oke juga sih. Banget. Masuk ke platform stream gitu. Betul, karena masalah udah layak kan dari secara segi production kan udah tinggi banget. jauh. Soalnya film kan cost-nya tinggi juga. Untuk nikmatin juga kita butuh effort yang lebih. Iya, bayar. Bayar dan sebagainya gitu. Iya, Itu sih yang ngebedain. Setuju. Untuk produksi Mr. Beast sih memang udah layak lah. Udah layak. Tapi memang dia kan awalnya dari YouTube ya, menurut gua cukup aneh kalau bukan hal yang penting banget. Mungkin kalau dokumenter Mr. Beast tayang di bioskop, menurut gua masih fair. Masih oke. Tapi kalau kontennya dia doang masukin ke film sih aneh sih. Iya, menurut gua. Emang YouTube ya stay YouTube dulu aja. Ya itu PR-nya Kel menurutku adalah kayak Mr. Beast. Apa tuh? Kayak eskalasinya. Oh iya. Mr. Beast. Kalau dia kontennya tetap yang nyebut-nyebutin ya. Setuju. Tapi menurutku dia masih sanggup-sanggup aja sih kalau konten. Iya, begitu. paling ya mulutnya aja pegel kan. Selain itu kan ya waktu sih, memang waktu kan makan banyak banget. Sebulan sih nggak ngapa-ngapain jadinya. Itu dia. Iya, 1 juta sebulan ya. Iya, itu kemarin 3 hari aja aku ngelihat kayak 100.000 kan. Iya. Ini udah hari kelima 50 teh 150. Iya anjir. Bayangin aja tuh berapa waktu, tapi dia emang komit sih untuk Betul. Itu memang butuh komitmen tingkat tinggi. Betul. Gua akuin. Dan aku ngerasa itu akan membuahkan hasil sih. Pastilah. Iya. Selain followers, views, selain itu pasti ada brand. dan penontonnya menurutku akan makin loyal. Iya, setuju. Karena dia udah makin
sering kelihatan di TikTok Dan komitmennya komen, ya. iya. Dan tadi aku udah ngeliat satu video, ada orang kan lagi nyebut Ya. post 100.000, ada orang videoin. Oh ya, di klip. Di klip. Iya, iya. Kalau yang ngepost terus aku lihat anjir. Satu step yang mantep nih gitu. Ya, Terus itu. view-nya kemarin udah banyak banget. 10.000, 12.000. Yang masuk Iya. berserentak. Iya. Gokil. Gokil. Tapi tetap rekor yang circle konten kreator ya, yang gua kenal masih tetap teman gua, Siapa? Mikes. Iya, itu gila. 50.000 Itu gila. di TikTok. Iya, waktu dia ngerakit-rakit bola-bola. Iya. Lu tau gak itu setara apa? Setara liganya Pique, tau gak lu? Iya, King League. King League. Iya, Gila, gila. itu 50.000 cok. Mikes, tolong ajarkan saya. Gimana caranya itu? Ini tetep lah bang, maksudnya tetap itu kan campaign. Campaign ya. Memang kalau misalkan mau rame ya campaign dan punchline campaignnya di live-nya itu. Oh iya. Makanya bisa membludak sampai 50.000 kan, gila. Dan itu original dan tidak ada komen judul. Wih, keren. Karena itu naik unpredictable. Kalau kayak misalkan live streamingnya bola gitu kan, di live streaming di TikTok yang atau sebelumnya udah rame, itu kan udah predictable rame, makanya tuh banyak komen judul kan. Nah itu 50.000 karena Orang. Bener. iya 50.000 orang. Dan itu kerennya TikTok, live streamingnya nggak ada bot. Itu pure orang. Iya. Kukira viewku bot. Kagak. Enggak. Emang ada orang. Tapi memang kenapa interaksi di live chat TikTok rada ini kan, rada seret memang kan. Ya karena ya lu pikir aja make sense gak sih? Maksudnya orang kan emang dari scroll kan, dan emang dia mau nonton doang, nggak semuanya Bener. pengen komen. Scroll. Iya. Jadi walaupun rame tapi komen seret ya karena emang orang pengen nonton gitu. Iya, benar. Kalau misalkan cari view emang paling enak udah Bener. kesimpulan kita di TikTok ya. Dan satu highlightku hari ini juga di hari yang panjang ini ya. Iya. Di hari yang panjang ini. Keren bahasanya. Ini apa? Tadi aku collab sama Bayu Saptaji, pemain timnas futsal Indonesia. Di mana? Di lapangan. Anjir. Circle. Sebelum ke lu collab sama dia. Iya. Jadi pagi collab sama Bayu Saptaji. Iya. Itu circle-circlean Zik Dodi lah. Karena Iya. mereka kan udah yang pro Iya. sepak bolanya, aku ngikut di belakang aja. Siap Nanya 11 pemain sepak bola, ntar jadi video. Kelas oke. Habis itu, tapi itu momen yang menurutku orang yang datang dari daerah ya Bel ya. Iya. Momen yang anjir nggak pernah kebayang nih. Bisa Gitu. collab sama pemain timnas. Iya pemain tim, dan ini fun fact aku juga bilang nih ke Bayu Saptaji. Apa tuh? Jadi waktu aku di Lombok tahun 2022 apa ya? Hah? Aku pernah punya ide diucapin ulang tahun 50 orang terkenal atau 50 sepak bola, 50 Oke. 50 lah intinya Iya. ya. Tapi nggak ku eksekusi karena nggak ada yang balas. Gitu. Tapi Oke. satu orang yang balas adalah Bayu Saptaji. Gokil. Gokil. Humble berarti. Humble. Terus? Tapi lucunya adalah kan tadi ngeliat DM-nya ya. Aku DM-nya kurang ajar banget. Apa lu deh apa? Ya, Saptaji gitu. Saptaji. Nama ya. Nama Bukan Nggak, bang. Saptaji, koma besok aku ulang tahun nih, nggak mau ngucapin gitu. Mungkin konteksnya lu waktu itu mau bikin konten kali. Iya kayak Makanya macam-macam bahasa Iya. gitu biar nggak satu-satu. tapi tetap kurang ajar Kurang ya. ajar, aku udah bilang. Terus 3 hari kemudian dia balas. terus Dia minta maaf. Maaf ya balasnya lama. keren. Ya Allah, maksudku kayak Terus akhirnya lu klarifikasi pas ketemu. ketawain bareng aja. abang gitu, Allahu Akbar. Emang nggak ada yang tahu ya gimana Iya. perjalanan. Betul, tiba-tiba akhirnya ketemu yang lu DM gitu, Betul, anjing. Tapi apa? Itu konten-konten yang 50 nge-DM orang tuh inspirasinya dari Ryan one Trahan. of my Apa? favorite creator, Siapa? Ryan Trahan. Yoi. Itu dia. Iya, emang. Kreator yang sangat aku look up ya. Iya. Inspired. Inspire secara storytelling, gimana gayanya dia di videonya ya. Iya, betul. Itu sebenarnya menggambarkan diriku menurutku ya Bel. Awkwardnya gimana Oh. gitu. Jokesnya tipis-tipis.
Kenapa? Ya, kenapa lu kan nontonin dia kan? Tapi kenapa belum bisa mencapai ke arah dia? Maksudnya dari segi produksiannya atau bikin konten? Tipe kontennya. Bukan lah, maksudnya ya mungkin iya tipe konten. Mungkin tapi dikarahin ke sepak bola gitu ya. Ya mungkin Dan iya. game juga. Iya. Gitu. Kenapa? Kalau alasan lu? Karena kan gue cukup lama mendengar nama Ryan Trahan adalah inspirasi lu kan. Iya. Tapi kenapa lu belum bisa keep up apa yang seperti apa yang dia buat? Sebenarnya bisa aja. Tapi MAGER. ya Allah. Ya ampun. Bisa. Tadi kan udah aku bilang kayak 50. Iya sih. DDM apa? Iya benar. Udah ada idenya. Tapi memang apa namanya? Penghalang kesuksesan adalah diri sendiri. Iya, betul sekali. Tapi gue nggak bisa bilang gitu juga. Gue kayak orang paling rajin aja. Maksudnya memang bikin konten-konten kayak dia, kayak Ryan Trahan tuh, wah effortnya apa? Kalau misalkan lu belum punya uang, berarti lu belum bisa membeli effort itu. Iya. Jadi mesti kerjaan sendiri. Dan kalau kerjaan sendiri, yang dibayar apa? Waktu. Sedangkan aku streaming itu Itu dia. pertimbangan sih, karena kan untuk nyari uangnya mending streaming terus Iya. konten yang banyak Iya. baru tayangin gitu. Setuju, itu memang kendalanya ya. Kendalanya. Tapi menurutku bisa aja sih kalau pengen banget gitu. Betul. Untuk eksekusi mungkin kayak stok konten untuk seminggu tuh. Iya. Dalam 2-3 hari ya. Betul. Terus sisanya untuk produksi konten-konten kayak rentrahan gitu. Iya itu bisa banget. Ya balik lagi ya. Semuanya bisa dilakukan kalau misalkan planningnya mateng. Iya, betul. Tapi inspirasi kreatormu siapa aja, Bel? Kan aku Ryan Trahan tuh udah pasti ku tonton tuh. Iya. Kalau yang lain Minggu lalu kan episode pertama lu bilang Radit banget lu kan. Radit. Radit. Iya. Salah satunya Ryan Trahan. Tapi kalau misalnya posisi Iya. Radit atas, Ryan Trahan dua. Oh iya. Terus baru ntar deh, kamu dulu. Oke, gua dulu ya. Satu nama dari gua dulu. Sebenarnya ini dari top 1 atau top 2 dulu? Bebas. Sebenarnya gua tuh cuman 2 inspirasi gua. Mungkin agar ini punchline-nya bagus ya. Jadi top 2 dulu, yang nomor 2 dulu. Asik. Boleh ya kita ya, boleh. Boleh. Ya, mati kameranya. Ya udah enggak apa. Berarti Bang Arul dari sini doang nih. Enggak apa. Nomor 2 gua Joji sebenarnya. Itu nomor 2 gua. Iya, kemarin namanya sempat kesebut ya? Sempat kesebut bener Iya. di episode pertama. Nomor kedua gue inspired gue Joji nomor 2. Kenapa dia? Karena gue udah ngikutin dia early days dari Pinggai. Anjir. Iya dari channel Aku belum. itu 2015 kan? Oh iya. Iya itu 2015 dia. Anjir, aku kuliah nonton apa ya? Genre ya. Iya lu terpaparnya Indo langsung. Iya. Karena Jawa pasti kiblat betul. Orang Jakarta kiblatnya pasti langsung Betul. Karena nonton dia tuh di 2015-an, 2014 gitu-gitu. Termasuk golongan edgy. Iya. Keren gitu, kayak keren kalau misalkan ngobrol sama teman konteksnya sama-sama tahu nontonin dia gitu. Karena memang kontennya wow, wadaw tuh. Lihat aku berapa? Dari segi entertain 10 out of 10. No doubt menurut gua. Iya. Early days-nya Filthy Frank. Wah, gila itu. Salah satu OG dan kalau dipikir-pikir dan banyak yang komen juga. Kan itu nggak dihapus kan channelnya, nggak dihilangin gue videonya. Oh ya? Iya. Itu channel jadi museum anjing sekarang. Gila. Menurut gue itu keren banget. Dan di situ inspirasi gue. Awal gue cuma nonton doang kan. Setelah gue bekerja di industri konten, barulah ngide-ngide untuk nganalisa kan. Ya memang kontennya eksplisit, negatif. Tapi semuanya Terplan dengan baik anjing menurut gua. Karena kenapa gua bisa bilang terplan dengan baik? Mungkin dia aware juga. Selain aware dan YouTube awal-awal kan pasti ya polisinya, guideline-nya belum se-strict sekarang. Sama lah hitungannya kayak di TikTok lah ya. Dulu awal-awal kan bab isinya semua joget-joget. Kelihatan tutui. Ya kan? Sekarang juga masih tapi mulai dikit ya kan, karena mungkin guidelines-nya diupdate gitu kan. Nah dulu wow brong sekali kan, hair cake lah, main-main petasan, parah ngomong-ngomong bahasa kasar, bahasa Jepang banget, lucu banget lah menurut gua kan. Tapi dia
ini yang gua analisa. Dia ketahan karena di tengah-tengah dia bikin konten, dia tuh punya penyakit. Iya. Gara-gara bikin video. Gara-gara bikin konten dia kena penyakitnya. Tapi dia nggak langsung plek berhenti. Memang ada jedanya dulu tuh. Dia bikin Joji Vlog. Joji Vlog atau George Vlog ya. Bikin channel baru George Vlog, ngevlog doang tuh. Itu kan santai banget tuh kontennya kan. Di tengah-tengah setelah dia keluar dari rumah sakit, dia tidak melanjutkan Filthy Frank dulu sebentar. Dan dia comeback Filthy Frank dengan planning yang sudah matang. Dia ngeplan untuk exit dari dunia konten Filthy Frank dengan cara menjadi musisi. Iya. Joji yang kita tahu ya. Sebelum Joji, dia ngeluarin brandingan Filthy Frank Pinggai dulu. Jadi itu nama channelnya Filthy Frank. Di Filthy Frank itu ada karakter namanya Pinggai gitu. Bermusik gitu. Sebelumnya mah skit doang. Si Pinggai, karakter Pinggai ini skit. Baru di tengah-tengah skitnya dimasukin kayak soundtrack gitu loh. Dia kayak bikin soundtrack nyeleneh sesuai dengan karakter Pinggai, tapi kualitas produksi bagus. Anjing gitu, Bang. Gila. Iya. Siapa nomor 1? Iya, tapi iya. Itu aku udah kebayang. Arahnya ke situ. Itu dia. Iya. Nah, dia berhasil tuh bikin brandingan Pinggai sebagai penyanyi. Walaupun lagunya nyeleneh, liriknya fuck the pussy, fuck gitu-gitu lah pokoknya. Tapi kualitas produksian bagus. Rame banget. Di hire 88 Rising. Dia tuh salah satu pionir. Bukan pionir ya, orang pertamanya yang di hire sama 88 Rising lah. Nah, awal-awal early days 88 Rising dia masih pakai Pinggai. Upload di Joji. belum upload di 88 Rising tuh pakai Pinggai. Rice Field atau Rice Gum ya. Pokoknya judulnya tuh itu masih diupload di 88 Rising, masih pakai Pinggai segala macem. Sampai dia upload album juga kayaknya masih udah under 88 Rising tuh. Album kedua atau album keduanya Pinggai. Nah, setelah itu baru Joji muncul dengan lagu-lagu yang slow. Sekarang hitnya slow, galau. Betul, beda-beda genre dari kehidupan beda sebelumnya. Personality ya. Itu dia kenapa gue inspired dari dia adalah cara dia berpikir kreatif untuk escape dari hal yang dia nggak nyaman. Itu yang menurut gue ini orang brilian. Itu yang kamu ambil dari dia. Iya. Pola pikirnya, cara-cara dia bikin planningnya, dan jujur aja, semua konten kreator yang buka kelas, menurut gue tidak ada yang sekreatif dari George aka Joji sih menurut gue ya. George Miller aka Joji belum ada yang sekreatif dia, karena itu baru bisa dibilang layak. Gue dibilang sombong banget, tapi menurut gue top tier content creator dia Joji. Iya, top tier menurut gue. Aku ngerasa dia top tier karena dia bisa lepas dari satu personality ke personality yang lain dan orang masih suka sama dia. Udah, itu kreator sejati menurut Bener. Dan dengan caranya smooth loh. Iya. Gak yang tiba-tiba blok. Iya. Gak yang patah banget. Iya, makanya. Itu dia kenapa bisa menginspirasi gua. Terus gua makin kulik kan dia kan circle-circleannya tuh ada namanya Idubs, terus Idubs beda. Idubs Prankster. Ngejokes dulu, bro. Serius banget, bro. Karena gua kalau mau ceritain ini tuh gua sangat excited. Iya, tak kebayang. Dia circle-circle-nya tuh namanya Idubs, terus Chat, Max Movo. Sampai sekarang pun masih survive di industri konten. Walaupun ya nggak segede Joji. Iya, YTT karena dia kan yang bikin konten tapi masih di niche-nya tuh masih niche konten aja. Kalau Joji kan udah beda. Udah beda platform kan. Walaupun ya tetap lagu ya konten kan. Gitu. Dan makin gua kulik lagi. Kenapa dia bisa sekreatif itu? Ini fakta unik dan benar. Di benua Asia dan Australia. Kalaupun Australia dimasukin ke benua Asia, dua negara dengan
orang penduduk paling kreatif adalah Jepang dan Australia. Dia emaknya Jepang, bapaknya Australia. Boom, gen itu muncul. Dari gen aja sudah, dari sperma lu sudah bagus, dari sel telur sudah bagus. Latar belakang yang berpengaruh. Sangat dong, makanya otaknya encer. Gila. Dan dari awal sudah tidak ada tuh namanya paksaan dari keluarga, dari bapak ibu. Kamu harus jadi PNS, kamu harus kuliahnya manajer atau bisnis, kuliahnya harus jadi teknik sipil biar gampang nyari kerja. Gak ada. Pasti dari kecil bebas, kamu mau ngapain aja. Iya. Pasti di ini apa nih video-video masa kecilnya ada video dia lagi. Kamu pilih ini deh. Mana yang kamu pilih nanti ikut mau bola ini atau bola ada kan lihat di internet kan mau bekel atau bola tendang gitu. Ntar anaknya apa namanya ngerangka gitu ke bola tendang lanjut sampai gede tai mana ada begitu kita. Gila Itu dia pas kuliah cabut-cabutan kuliah ngapain nge-DJ. Gokil tuh, maksudnya kayak memang otak kreatifnya sudah dari gen, didukung oleh orang tua kan, dan dia tuh bebas mencari kemana-mana. Makanya otak kreatifnya tidak pernah tumpul. Tapi musik-musiknya menurutku sangat relatable ke setiap tahun sih. Iya. Iya itu kan. Iya. Kelebihan dia kayak wah. Kayak dia tuh memang one hit wonder, tapi bukan one hit wonder. Enggak. Iya, tapi maksudnya one year ada wondernya, setiap year ada wondernya. Iya. Tahun ini aja lagi baru upload lagi dia. Iya, setelah berapa tahun vakum dia upload lagi, deng, meledak. Parah. Covernya ternyata diambil dari sini. Iya. Orang yang di hire untuk jadi foto kacau idenya ini ya. Dan gue bisa bilang gue adalah followers Joji garis keras karena gue tahu dia punya brand yang nggak semua followers Joji tahu ya. Apa tuh? Brandnya anjir kenapa lupa Namanya branding. Kenapa Branding biar lanjut. Ya ampun jokes millennials. Jam 2 jam 3 nih. Oh iya, namanya Plum Corp. Apa tuh? Plum Corp nama brandnya. Iya baju. Punya. Belum, jujur kaos polos cuman Plum Corp 650.000, belum ongkir. Asik. Makanya gue juga belinya mikir. Tuh Plum Corp. Kenapa gue tahu? Sempat ada satu momen dia tuh kan following di IG-nya cuman satu biasanya. Biasanya follow National Geographic Channel. Iya. Kemarin dia pas ngecek Joji rame-rame ngecek satu doang. Kira pacar atau siapa? Iya. Kira label National Geographic. Nah, sempat ada momen dia National Geographic di unfollow, dia follow Plum Corp. Waktu dia nggak rame tuh, waktu dia lagi sepi, lagi nggak ngapa-ngapain. Dan itu tuh jadi arena, jadi platform yang bikin penonton zaman dulu nostalgia. Karena marketing dari brand itu bikin konten yang niche-nya kayak Filthy Frank dulu. Wah, itu Plum Corp Audiovisual nama YouTube channelnya. Lu kalau nontonin, kalau lu penikmat Filthy Frank, kalau nonton Plum Corp Audiovisual, gila ke-recall masa lalu, Pak. Jujur, itu enak banget. Seru itu banget. talentnya dia juga? Enggak, Orang lain. Talentnya orang lain. Tapi jelas banget taste-nya, videonya kayak gimana. Itu tuh nggak ngikutin zaman banget, Pak. Nggak ngikutin meta zaman sekarang. Kualitas videonya segala macem. Masih kualitas Alurnya cam, enggak. gitu. Kalau kualitas masih udah masuk, udah advance. Tapi maksudnya kayak alurnya, jalan ceritanya tuh kelihatan banget lah, tipe-tipe videonya tuh zaman dulu banget. Itu seru banget nonton di Plum Corp Audiovisual. Nanti coba aku cek ya. Boleh itu juga. Kalian juga nonton boleh, itu asik banget tuh. Kalau veteran-veteran Filthy Frank, Pinggai ya. Kalau mau nonton tuh Plum Corp Audiovisual. Itu nomor 2 gua. Nomor 3 dulu lah. Kagak, gua cuma 2 dan 1 iya. Oh, Kalau lu ada? dulu deh. Iya, lu ada. Aku masih ada lagi. Boleh. Satu Radit. Iya. Udah kita ceritain kemarin ya. Iya. Sangat-sangat inilah menginspirasiku dalam Betul. bikin banyak karya. Terus yang aku tonton
tadi Rain Trahan. Ya. Penceritaannya aku suka banget. Ya. Secara personality juga oke. Ya. Masuk ke dalam videonya digabungin gitu, punya ciri khas jadinya. Dan yang ketiga, 4, 5 ini adalah UK Base. Apa tuh? UK, YouTuber UK. Oh, UK best. Yeah, Oh ya, yes, iya. ya. Ketiga, Setman. Oke. Keempat, Chris MD. Oke. Kelima, sebenarnya bisa nggak masuk sih, 4 doang udah cukup sebenarnya. Kelima, Denny Aaron. Oke, gue semuanya tahu itu. Tahu ya kan? Iya. Ya kenapa aku mengidolakan mereka? Sebenarnya aku nggak yang suka banget, tapi aku suka journey karir mereka. Lu nontonin nggak? Nontonin. Masa setiap upload nonton? Iya. Oke, terus. Aku suka journey karir mereka karena mereka semuanya mulai dari FIFA. Ya, ya, ingat gua, tahu gua, ya. Kayak saya dulu teriak-teriak. Betul. Dulu aku ingat adalah W2S, Ya tahu. Harry. Ya. Videonya sempat masuk Sport 7 Trans TV gitu. Dia lagi open pack, ada kreator open pack ngelempar kursi, Masuk TV. TV-nya pecah, masuk TV. Itu yang aku ingat di TV itu. Terus beberapa tahun ke belakang YouTube mulai ngetren kan. Setman juga baru nggak lama lah ke expose gitu. Ya. Mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu. Baru ternyata ini dulu yang muncul di TV. Oh. Waktu aku mulai ngonten FC ya, baru Iya, iya. kebuka gitu. Oh, mereka ngonten FC secara karir ternyata begini nih. Nggak cuma ngeliat Setman, Iya. ngeliat Chris MD juga. Betul, ya. Karirnya gini. Kalau Setman kan dari FC ke entertain. Betul. Terus kalau ke Chris MD dari FC ke YouTuber bola gitu ya. Iya. Tapi Chris MD enggak masuk Satman ya? Beda, enggak. Oke. Ya. Dia ada grup juga sendiri. Sebenarnya mereka kumpul-kumpul aja kayak Iya, ngerti. beberapa orang, 3-4 orang gitu, tapi nggak bikin grup. Oke. Gitu. Oke. Kalau misalkan siapa Denny Aaron tuh, Ya. gimana dia bikin konten FC-nya sih, teriak-teriaknya, terus secara juri tuh ngembanginnya, cara karir dia tuh gimana gitu. Itu sih yang aku lihat dari mereka. Nah, karena 3 kreator ini juga kebuka tuh keran-keran yang lain. Oke. Spencer FC gitu, Iya, gara-gara Spencer. hashtag United. Betul. Nah, mulai kepikiran kayak Nusa Lombok FC inspirasinya dari sana gitu-gitu. Itu tuh jadi kebuka gimana cara ngembangin karir. Jadi YouTuber kan nggak selamanya ke atas kan, Bel? Betul. Ini juga quote-nya Raditya Dika nih, sebagai kreator tuh kita nggak akan naik sebagai misalkan konten kreator nih kita sekarang nggak akan naik jadi kreator manajer atau apa gitu. Pokoknya yang nggak ada tingkatan. Nggak ada tingkatan jenjang karir. Jenjang karir kita tuh bisa dilebarin ke samping kata dia. Dengan cara ya leverage konten kita. Iya, betul. Jadi misalkan podcast kontennya Radit sekarang ya. Iya. Bisa lebar ke host. Betul. Pilihan karirnya ku sesamping. Betul. Nggak akan naik jadi senior host kan. Betul. Nah, gitu yang aku Setuju, pikirin. Jadi misalkan FIFA nih atau FC. Iya. Sekarang kontenku. Nah, makanya aku bikin Nusa Lombok FC rencana biar ke samping aja. Yang ngerti. Banyak. Ngerti. Sih. Itu terbuka dari ya nonton yang tadi. Bener. Emang UK best tuh. Wah, entertain banget, Pak. Itu emang pilihan tontonan untuk menemani makan. Wah, itu nggak akan habis anjir. Betul. Contoh dari satu konten yang selalu gue ikutin, kalau misalkan gue kehabisan tontonan pas makan, Among Us Sidemen. Itu seru banget anjir. View-nya banyak banget itu. Dan itu seru banget, Itu Bang. kan second channel ya. Iya. Dari selama second channel berdiri, Iya. Among Us adalah view terbanyak di YouTube mereka. Oh iya. Ya, second channel Wow. itu dicari-cari. Iya, karena seru banget, Pak, jujur. Itu seru banget karena semua orang tuh kompetitif padahal nggak ada uang yang dipertaruhkan pun. Iya. Dan itu yakin gue 2 tahun lagi lah di Indo. Ya, menurutku sekarang udah mulai masuk sih. Iya. Sebenarnya menurutku Dean dan kawan-kawan itu possibility untuk jadi kayak Setman bisa. Enggak. Dean dan circle bala-bala ya. Enggak. Itu menurutku bisa. Tapi Apa tapi? nggak dimaksimalkan secara nggak dibikin secara maksimal. Satu orang terlalu masih fokus di streaming, nggak di klip, nggak bikin second channel, nggak bikin entity yang lain. Betul. Gitu. Tapi
Kenapa gue bilang enggak? Lu kan masih menurut lu masih bisa ya? Menurut gue enggak. Kenapa enggak? Karena jujur gue lumayan setuju sama yang dibilang Big Mo. Lu tau gak? Lu pernah masuk ke klipnya ke lu? Circle Mas Dean, achievement tertinggi mereka adalah live streaming bareng Mas Dean. Itu gue jujur lumayan setuju. Iya lagi, ada benernya lagi. Karena anjing ini tapi jadi kayak ngegibah. Tapi menurut gue ini ya perspektif gue ya. Karena mereka nggak provide konten, Cok. Itu makanya menurutku. Dan selain live streaming, ntar gue bilang gini, kreativitinya apa? Ntar pada diserang lagi gue. Tapi menurut gue selain live streaming, apa konten mereka? Sebenarnya masih bisa di leverage menurutku. Tapi nggak ada yang memfokuskan. Iya, Jason Derulo dah contohnya. Iya. Dari live streaming itu tuh dia punya 3 channel lain loh. Betul. Live streaming Twitch nih. Iya. Twitch-nya dia upload di mana? Betul. Klipnya 3 sampai 4 dia upload di mana? Betul. Klip yang lain dia upload di mana lagi? Betul. Itu genius sebenarnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Nah, di Mas Dean nggak bakal bisa kayak gitu karena mereka fokus pribadi. Iya. Dan mereka ikut Mas Dean agar viewsnya naik dari Mas Dean. Iya. Itu mindsetnya yang gua lihat ya. Iya. Yang gua lihat dari apa yang mereka lakukan. Itu yang menurut gua kenapa jadi menurut gua pesimis bahwa mereka jadi next sideman-nya. Karena memang harus ada. Tapi ada yang udah. Siapa ya? Next segment. Siapa? Cover Eklan. Ya kalau itu ya. Oh, iya. Kalau itu gue setuju lebih setuju mendekati segmen iya karena mereka provide konten. Betul. Nggak cuman live streaming. Betul. Pribadi mereka masing-masing punya konten, growth juga. Di channel Arab mereka upload juga podcast macam-macam. Betul. Setuju. Itu yang lebih mendekati sih. Betul, karena provide konten. Kalau bala-bala Belum. jauh. Kecuali mereka mau konten ya. Betul. Clipping streaming menurutku udah paling minimal sih. Nggak tahu ya, mungkin mereka udah kayak mungkin udah dapat uang dari donate atau apa. Itu sebenarnya masih bisa dimaksimalin kan. Betul. Secara apa namanya? Dari mana mereka dapat uang gitu. Betul. Ya tapi mungkin gimana ya Bang kalau misalkan di posisi Mas Dean juga pribadi lu jadi di posisi Mas Dean kenceng banget Pak. Udahlah. Iya pasti kayak udahlah gue udah hidup enak anjir ngapain mempersulit diri gua. Make sense banget untuk mikir kayak gitu. Iya. Setuju. Makanya kalau misalkan ada satu investor yang ngasih mereka blok gede banget mungkin mereka bakal pikir itu mungkin titik balik mereka kalau misalkan memang kayak mau jadi sideman-nya Indo. Iya. Tapi mungkin tujuan mereka nggak ke situ. Iya. Tapi kita ngomongin yang paling mendekati kan. Betul. FRE menurutku udah di setuju. Level itu di Indo. Setuju gua Aklan. Itu inspirasi lo UK base. Iya UK base. Berarti ini nomor 1 nih gua nih. Aku bisa nebak. Oke. Kalau mau nebak dulu. Ya udah boleh gua kasih tebakan. Tyler the Creator. Real itu Lord God. Gue bisa bilang God. God of entertaining, entertainer. Yang pernah kamu ceritain adalah dia pernah bikin panggung gitu. Anjing ada tisu. Beliau itu menurut gua God of entertainer. Karena mungkin sekarang banyak yang mengenal beliau adalah seorang rapper. Kenapa bisa terkenal di rapper? Ya memang karena albumnya selalu hit dan sangat-sangat bagus. Dan journey-nya di rapper juga bagus banget Bang. Pernah beef sama DJ Khalid juga. Pernah jadi nomor 2 di Grammy. Terus next albumnya terus jadi nomor 1 di Grammy. Perjalanan karir dia di rap rame karena bagus makanya rame juga. Memorable. Banyak orang belum tahu juga mungkin. Ini sekaligus gue memberikan info. Tyler the Creator sebelumnya juga content creator. Oh ya? Yap. Gak tahu aku. Di Vines, di YouTube, di TV. Banyak banget dia bikin konten. Skit di TV bikin skit. Ada skit polisi gitu dia. Polisi orang hitam tapi itu apa namanya unique selling point ya. Polisi tapi orang hitam gitu. Itu di TV tuh acara TV show. Terus di YouTube dulu tuh dia punya perkumpulan. Dia juga OG konten kreator ngumpul anjir. Iya. Namanya Oktaga ya kalau nggak salah. Oktaga iya itulah pokoknya. Lupa ingat gua. Itu adalah sideman sebelum sideman. Oktaga tuh menurut gua. Iya. Karena Oktaga ada Smos. Menurut gua malah Oktaga kayaknya Smos duluan. Smos dan Oktaga kayaknya satu ini deh. Tapi beda niche. Smos kan langsung geber-geber di YouTube kan dia.
Kalau si Oktaga, Tyler dan kawan-kawan tuh dia banyak platform kan. Oh gitu. Iya. Di YouTube doang. Iya di TV kan juga dia main TV. Mereka dapat duit ya karena bikin TV show. Advance ya. Banget. Mereka. Dia tuh mereka laku banget di Amerika pak. Karena memang balik lagi ya karena awal-awal entertain, guideline masih sedikit. Jadi kontennya tuh masih bisa lepas banget. Masih bisa konten rasis, jokes-jokes rasis, segala macem gitu-gitu kan. Ya? Iya. Makanya tuh OG konten di TV, di YouTube zaman-zaman 2010, 2012 tuh kalau ditonton lagi tuh seru-seru banget, gila. Gila sih. Iya. Nggak ada boundaries yang sangat-sangat mengikat. Setuju, iya. Explore aja udah dulu. Iya. Gitu. Makanya nah, awal-awal tuh mereka tuh rame kan. Gue lupa exact berapa orangnya tuh. Nah, literally tuh kerennya mereka adalah satu gerombol yang semuanya tuh punya value di industri kreatif. Wih, keren banget. Itu. Contoh Frank Ocean. Yang pernah denger namanya? Frank Ocean juga itu salah satu Oktaga. Oh ya? Iya. Lu kalau gue sebutin pasti lu nggak pernah denger namanya Earl Sweatshirt yang sekarang juga jadi rapper. Domo Genesis juga jadi, pokoknya rame lah mereka. Grup main skate bisa, skateboard, nge-rap iya, jadi host bisa, Anjir. punya TV show iya. Ayo multi talent semua ya? Iya, terus jadi apa namanya, bikin skit, maksud acting bisa, ya kan? Literally pak, entertainer semua tuh satu grup, anjir. Gila banget itu grup, powerful itu grup, powerful itu, real. Tapi kenapa nggak digaungkan lagi? Mereka udah jalan sendiri. Nah itu rame banget kan tuh, mereka literally rame banget. Nah geniusan si Tyler adalah dia tuh bisa dibilang seorang kepala lah di grup itu. Dia tuh orang paling dihormati lah bisa dibilang. Kalau dibilang bos juga enggak kan. Dia itu kenapa bisa dibilang paling jenius? Dia yang mencari kayak ini masa depan kita ya mau ke arah mana ya gitu kan. Makanya dia yang mulai kayak bikin project music, dia ya upload album bareng-bareng gitu-gitu. Sampai dia bikin festival yang awalnya cuman di parkiran mobil. Nah itu yang aku denger dari kamu tuh. Iya, nah itu dia yang membuka jalan untuk next stepnya gitu loh. Dia setelah di industri YouTube, TV segala macam gitu kan. Dan di situ sampai sekarang tuh festival yang ini keren banget awal mulai festivalnya. Ini gue gara-gara nonton interview makanya tahu kan. Parkiran mobil. Dia mikir gimana caranya rame ya. Oh bikin suatu hal yang besar banget berarti kan. Gitu kan. Itu basic bikin cara rame kan gitu. Salah satu hal yang pasti rame apa coba tebak? Apa? Kebakaran. Kebakaran udah pasti rame. Iya rame sih. Iya kan. Tapi kan manggil polisi itu. Dan pemadam kebakaran. Iya. Kan. Rame kan bener. Tapi ya tidak blok-blokan kebakaran. Jadi di parkiran mobil orang dinaikin, dibikin jadi panggungnya, nge-rap, masa perform lah, nyanyi segala macam gitu kan, tiket gratisan kan tuh, yang mau nonton ya udah datang aja gitu kan, tapi bikin kerusuhan di situ, dibikin kerusuhan, sengaja, datanglah polisi, kerusuhan makin besar, berantem segala macam, diliput media, dinamakanlah itu Vlog No Festival. Maksudnya apa tuh? Namanya itu tuh Vlog No Festival pertama. Kerusuhan di parkiran mobil itu rame, itu nama jadi IP sampai sekarang udah 10 tahun. Keren. Nah teman-temannya yang mau bermusik ya, misah kan, terlihat misah sebenarnya, tapi yang ngurusin Vlog No Festival setiap tahun yang masih circle mereka. Iya. Gitu. Yang kamu ambil dari Tyler the Creator ini apa? Secara kreativitas atau kayak secara ngeliat kayaknya secara karir bisa dikembangin ke sini nih atau apa? Ya jelas nomor satu kreativitasnya jelas. Tapi yang gue ambil banget dari dia adalah cara dia melihat orang untuk dijadikan teman. Kayak pasti kan ya walaupun memang itu homies dia dari kecil ya. Tapi kan nggak semuanya terseleksi kan pasti. Kayak yang dilihat, oh ini orang punya something special, kita work bareng pasti bakal jadi sesuatu. Itu yang gue pelajarin banget. Gue sih sampai sekarang masih itu cita-cita gue, ngumpulin di satu rumah orang yang value-nya tuh beda-beda gitu, dan master di value masing-masing di industri kreatif. Menurut gue gak bakal mati sih itu. Iya benar sih. Mati kalau nggak tahu cara nabung paling. Iya. Kalau mabok mulu. Iya gitu itu ya. Bakal mati mungkin. Tapi kita kan serumah bertiga nih. Iya.
Itu udah beda-beda semua menurutku secara background. Baru 3. Kamu pengen ngumpulin berapa lagi? Nah itu dia. Orang makin banyak, nafas makin panjang banyak bang. Ya aku percaya nafas kolaborasi sih. Iya kan? Eh. Orang makin banyak, nafas makin panjang. Orang makin dikit, ya udah. Makin cepet juga gitu. Nggak kaget kalau karirnya cepet. Nah kita kan masih baru 3, ya kan? Baru 3 aja udah bisa bikin podcast. Iya nggak? Iya betul. Gimana kalau 5? Gimana kalau 8? Gimana kalau 10? Iya. Buset, tamat YouTube. Pentingnya kolaborasi sih itu sih. Iya. Karena makin banyak orang, perspektif makin banyak. Dari setiap perspektif bisa muncul ide. Iya. Betul. Masing-masing satu aja. Udah kelar itu. Dan yang aku kebuka kemarin setelah ngobrol-ngobrol sama Amar ya. Ya. Kita misalnya bertiga nih. Ya. Channel pertemanan akan terbuka. Betul. Kebayang nggak Mas? Karena satu orang punya teman banyak, Iya. lu punya teman lain. Circle Iya. Lagi jadi kayak makin kalau misalkan kita keuntungannya bikin podcast ini adalah kita bisa ngundang circlemu, circleku, circle Zik. Betul, setuju. Bintang tamunya banyak gitu ya Iya. bisa diundang. Dan ternyata benar juga gitu. Makin banyak kan dari teman-teman itu nanti kebuka lagi. Betul, Kalau betul. misalkan podcast kita berkualitas. Itu Iya, dia. gitu. Makanya salah satu kualitasnya 3 angle kamera. Walaupun mati satu. Nah itu tuh. Iya. Nah abis itu kan dia si Tyler kan bermusik kan dia kan. Awal-awal mah dia kayaknya salah satu OG kena SJW. OG cancel culture. Karena Karena memang eksplisit. Dia bikin video klip bundir. Jujur kan itu terlalu eksplisit ya. Tapi memang dapet jadinya hype ramenya. Karena lagunya juga enak, bagus. Gitu-gitu. Dia selalu punya cara, dapet cara. Iya, dia tuh ada sesuatu yang dipertaruhkan ya kalau aku dengar dari ceritamu, tapi value yang disajikan gara-gara itu berkualitas juga. Ya. Setuju, itu bahasanya setuju gua. Iya bener banget kayak gitu dia. Keren berarti ya. Banget anjir. Dia berani bikin sensasi tapi dia tahu juga nih ada value-nya nih yang aku kasih setelah itu gitu. Itu yang tidak bisa dilakukan. Jangan deh, aduh keterlaluan nih gua kalau untung gua bisa nahan. Itu gua bisa Dekat. nawak nanti sama Goblok di-cut itu mah. Gak usah di beef. Kita no beef ya. Sebut nama kan dari tadi sebut nama ya. kalau itu terlalu nge-beef ya. Kalau itu beef tolong. Mungkin bahasanya belum bisa. Belum bisa ya. Masih aman tuh gitu. Gak bisa tuh. Iya, sorry. Bahaya. Nah, itu dia makanya nomor 1 inspirasi gua. Sebelum gua ketemu Tyler the Creator, nomor 1 gua Joji. Setelah gua kulik Tyler the Creator, nggak ada sih yang bisa ngegantiin kreativitas itu orang sih. Kacau, Tapi Pak. secara fame juga gak yang segitunya kalau di Indo ya. Tyler sebenarnya banyak, tapi ya niche. Iya, maksudnya Anak-anak lebih- Jaksel denger. Iya lebih ke Joji sih lebih banyak gitu. Iya, lebih mendunia karena kan genre. Itu sih gua. Ya udah ngantuk nih. Iya. Jam 3 ya. Jam 3 lagi. Video kedua berapa? 10.000. Terlalu muluk-muluk. 10.000. Mantap. Terlalu muluk-muluk. Minggu depan kita bahas apa? Oh iya, boleh. Kalau aku ada satu ide. Apa? New Wave Creator Indonesia. Waduh, PR dong itu ngulik. Ngulik. Karena gua nggak tahu jujur. Kamu nggak tahu? Nggak New Wave. Creator. Beberapa nama doang yang mungkin bisa gua sebut. Kalau di UK kan Angry Jane. Itu dia emang New Wave ya? New Wave menurutku. Itu hitungannya masih New Wave. Baru. Iya sih. Terus siapa lagi ya? Irak menurutku New Wave nggak di US? Rek kayaknya iya deh. Iya itu. Iya, kayaknya. Yang mengubah industri gimana Betul. cara bercerita kan. Setuju. Gimana cara bercerita iya. Kalau misalkan Angry Jane menurutku bukan New Wave sih, dia ngikutin formulanya ini. Orang baru doang. Iya. Kalau dari segi konten NDL atau Nico. New Wave segi kontennya. Kreatornya juga. Niko mah udah lama gila. Iya, tapi kontennya Iya. bagus kan. Tapi Iya. kalau orang-orang barunya Betul, Jane setuju. mungkin masih. Menarik sih menurut gua. New Wave menarik sih. Boleh sih. Berarti kita mesti ngulik ya. Iya. Oke. Itu udah sedikit ada teaser untuk episode selanjutnya. Jadi ditungguin aja. Kita minggu depan baru bakal upload lagi karena kita upload seminggu sekali. Ya terima kasih yang udah nonton. Gue Ibel YP. Saya Arul Dagol, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow semua sosial media The Internal. Thank you semuanya. Bye bye. Turu-turu.